Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada Vikon untuk presentasi dan diskusi dari kelompok 8 ya. Baik, bisa langsung dimulai saja ya, Mbak. Silakan. Mbak, masih di unmute ya? Oh, maaf Ibu, Kak Oski, apa suaranya bisa masuk? Nah, sekarang bisa Selamat masuk. pagi Ibu dan teman-teman semua. Siap. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Kedengar. Ini berarti siapa aja Mbak Supeni, Henry, sama Mbak Osri? Iya, Bu. Oh iya, sudah silakan dimulai. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul penyelesaian konflik mediasi arbit arbitrase dan ligatasi. Pertama-tama teman-teman saya perkenalkan teman-teman saya ada Kak Cut Cut Feblita Putri, ada Kak Febri Intan Sadewi, dan ada saya sendiri Usri Boling. Dan itu yang hadir. Untuk teman-teman yang tidak hadir dan tidak mengucapkan itu ada Cunira, ada Nur Hasan, dan ada Rival Mikael Hautais. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Yang pertama, sengketa dalam dunia bisnis. Sengketa bisnis adalah perselisihan atau perbedaan pendapat di mana salah satu pihak merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Yang kedua, penyebabnya adalah prestasi atau pelanggaran isi kontrak, perbuatan melawan hukum, perbedaan menafsir penafsiran kontrak, konflik data dan informasi. Tujuan penyelesaian sengketa bisnis adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi reputasi, dan menjaga keberlangsungan hubungan bisnis pelaku usaha. Yang kedua, mediasi. Sebagai alat penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai dengan bantuan pihak ketiga netral yang disebut mediator.
Mekanisme mediasi adalah yang pertama, pertemuan pertama, yang kedua kuakus, yang ketiga negosiasi dan tawar-menawar, yang keempat penyesuaian akta perdamaian. Kelebihan dalam negosiasi, kelebihan dalam mediasi bersifat rahasia, menjaga hubungan baik jangka panjang, biaya sangat terjangkau, proses lebih cepat, dan hasil memuaskan kedua pihak. Sedangkan kekurangan dalam mediasi itu bergantung sepenuhnya pada itikat baik para pihak, tidak ada pemaksaan hukum jika salah satu pihak tidak kooperatif, dan terancam gagal total jika mediator kurang kompeten. Yang berikut akan disampaikan oleh teman saya, Kak Cut. Baik, terima kasih Kak Sri. Izin Ibu dan rekan-rekan sekalian, setelah mediasi, mekanisme penyelesaian sengketa berikutnya adalah arbitrase. Apa sih itu arbitrase? Jadi arbitrase itu adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, arbitrase ini berbeda dengan mediasi yang hanya membantu para pihak mencari kesepakatan. Pada arbitrase ini sengketa akan diputus oleh arbiter yang independen. Nah, dasar hukumnya sendiri itu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam mekanismenya, proses arbitrase itu diawali dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati secara tertulis oleh para pihak. Artinya, sejak awal, kedua belah pihak itu sudah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa di masa depan, penyelesaiannya akan dilakukan melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan. Nah, selanjutnya, para pihak itu akan menunjuk seorang atau lebih arbiter yang bersifat independen dan memilih keahlian sesuai dengan bidang sengketanya. Setelah arbiter tadi ditunjuk, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan sengketa, di mana arbiter mendengarkan keterangan para pihak serta menilai bukti-bukti yang diajukan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, arbiter itu akan mengeluarkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Lalu tahapan terakhirnya adalah pelaksanaan putusan oleh para pihak sesuai dengan isi putusan yang telah ditetapkan. Nah, arbitrase ini memiliki keunggulan di antaranya prosesnya relatif lebih cepat, bersifat rahasia, dan arbiter yang dipilih biasanya memang ahli di bidang sengketa tersebut. Selain itu, putusannya juga bersifat final dan mengikat. Nah, namun di sisi lain, arbitrase ini juga memiliki keterbatasan. Biayanya relatif tinggi, tidak ada upaya banding maupun kasasi, dan hanya bisa dilakukan jika sejak awal para pihak itu memang telah sepakat bahwa penyelesaian sengketa itu akan melalui arbitrase. Next slide. Ah, mekanisme penyelesaian sengketa yang terakhir adalah litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Nah, berbeda dengan mediasi maupun arbitrase, pada litigasi ini sengketa akan diperiksa dan diputus oleh hakim melalui proses persidangan. Nah, dasar hukumnya sendiri mengacu pada HIR, itu untuk wilayah Jawa dan Madura, RBG untuk wilayah luar Jawa dan Madura, serta KUH Perdata sebagai dasar hukum material dalam sengketa perdata. Nah, jika kita lihat mekanismenya, proses litigasi itu diawali dengan pertama pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Setelah gugatan tadi diterima, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hal ini diatur sebagaimana pada ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, apabila mediasi tadi tidak menghasilkan kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara, yaitu hakim memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang terlibat. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pengadilan akan menjatuhkan putusan. Kemudian, apabila salah satu pihak masih belum puas terhadap putusan tersebut, maka masih tersedia upaya hukum, di antaranya seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kelebihan litigasi ini adalah memberikan kepastian hukum yang kuat. Putusannya dapat dieksekusi secara paksa, tersedia upaya hukum, dan cocok digunakan untuk sengketa yang kompleks atau memiliki nilai yang besar. Nah, namun di sisi lain, litigasi ini juga memiliki kelemahan, di antaranya prosesnya relatif lebih lama, biaya perkara cenderung lebih tinggi, persidangan umumnya terbuka untuk umum, serta dapat mempengaruhi hubungan bisnis antara para pihak. Next-nya. Nah, setelah kita membahas masing-masing metode penyelesaian sengketa, pada tabel ini kita dapat melihat perbedaan utama antara mediasi, arbitrase, dan litigasi.
Perbedaan pertama itu terletak pada tempat penyelesaian. Kalau mediasi dan arbitrase itu bisa di luar pengadilan. Nah, namun kalau litigasi itu harus diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian perbedaan selanjutnya, pihak ketiga yang berperan. Pada mediasi itu terdapat mediator yang membantu proses perundingan. Kalau arbitrase itu ada arbiter yang berwenang untuk memutus sengketa. Sedangkan pada litigasi itu putusan dijatuhkan oleh hakim. Di sisi hasil penyelesaian atau sifat putusan, mediasi itu menghasilkan kesepakatan para pihak. Sedangkan arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat dari arbiter tadi. Sedangkan litigasi itu masih memberikan kesempatan untuk menempuh adanya upaya hukum. Selain itu, ketiga metode ini juga berbeda ya dari segi waktu, biaya, kerahasiaan, dan dampaknya terhadap hubungan bisnis. Secara umum, mediasi itu merupakan metode yang paling cepat dan ekonomis. Sedangkan arbitrase itu berada di tengah-tengahnya. Sedangkan untuk litigasi itu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Nah, mungkin setelah mengetahui perbedaannya, pertanyaan berikutnya adalah, kapan sih masing-masing metode ini sebaiknya dipilih? Nah, hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide berikutnya. Silakan, Kak Febri. Baik, terima kasih Kak Cut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan penyelesaian sengketa dalam praktik bisnis. Sebagai contoh, terdapat sengketa kontrak pengadaan barang antara PT A dan PT B. Dalam pelaksanaan kontrak, PT B mengalami keterlambatan dalam mengirimkan barang sehingga menyebabkan PT A mengalami kerugian. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui tiga metode. Yang pertama yaitu mediasi. Pada metode ini, kedua belah pihak melakukan perundingan dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral. Mediator membantu para pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam contoh ini, hasil mediasi berupa perubahan jadwal pengiriman dan pemberian kompensasi sehingga hubungan bisnis kedua perusahaan tersebut tetap terjaga. Kemudian yang kedua arbitrase, apabila dalam kontrak terdapat klausul arbitrase, maka sengketa diselesaikan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan proses pengadilan. Kemudian yang ketiga dengan litigasi. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak terdapat klausul arbitrase, maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan. Hakim akan memeriksa perkara berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, hingga menjatuhkan putusan yang memiliki kekuatan hukum. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa setiap metode memiliki keunggulan masing-masing, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan dapat dipilih sesuai dengan kondisi sengketa yang dihadapi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai analisis pemilihan metode penyelesaian sengketa. Mediasi lebih tepat digunakan apabila para pihak masih ingin mempertahankan hubungan kerjasama. Sengketanya tidak terlalu kompleks dan kedua belah pihak memiliki itikat baik untuk mencapai kesepakatan. Kemudian arbitrase dipilih apabila kontrak telah memuat klausul arbitrase. Sengketa memiliki nilai ekonomi yang besar, kemudian membutuhkan kerahasiaan, serta menginginkan penyelesaian yang cepat dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kemudian, sementara itu untuk litigasi menjadi pilihan apabila sengketa memerlukan kepastian hukum yang kuat, melibatkan kepentingan publik, atau salah satu pihak tidak bersedia menyelesaikan sengketa secara damai. Jadi tidak ada satu metode yang paling baik untuk semua sengketa. Dalam metode harus mempertimbangkan biaya, waktu penyelesaian, tingkat kerahasiaan, hubungan antar pihak, serta tujuan yang ingin dicapai. Next. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa sengketa bisnis merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan usaha, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Ada mediasi, arbitrase, dan litigasi, merupakan tiga metode penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Mediasi mengutamakan musyawarah dan menjaga hubungan bisnis, arbitrase memberikan penyelesaian yang cepat dengan putusan yang final dan mengikat, sedangkan litigasi memberikan kepastian hukum melalui proses pengadilan. Oleh karena itu, pemilihan metode penyelesaian sengketa
harus disesuaikan dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan para pihak agar diperoleh penyelesaian yang efektif, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedatangan saya. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8. Izin Bu, mungkin langsung dibuka Iya, sesi langsung. diskusi ya Bu. Iya, langsung dibuka sesi diskusi. Eh, Baik, Ibu dan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami berikan waktu dan kesempatan. Izin bertanya, teman-teman kelompok 8. Gimana Kak? Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman kelompok 8 atas presentasinya, sangat baik. Mungkin dari saya ada satu pertanyaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa litigasi itu kan prosesnya lebih lama, terus memakan biaya yang lebih besar. Kemudian nanti di hasil akhirnya juga kemungkinan bisa membuat hubungan bisnis ini renggang. Namun pertanyaan saya, kenapa para pelaku usaha ini masih memilih untuk menempuh proses litigasi dibanding mediasi dan arbitrase? Mungkin itu pertanyaannya. Terima Baik, mungkin masih ada lagi pertanyaan dari teman yang lain. Dari Izin saya, bertanya, silakan yang selanjutnya. Tadi siapa? baik Ibu. Terima kasih Bu. Izin bertanya untuk kelompok 8. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, hmm, misal nih, apakah para pihak dapat langsung menyelesaikan sengketa melalui arbitrase apabila dalam kontraknya tidak terdapat klausul arbitrase tersebut? Nah, itu bisa nggak ya? Terima kasih. Baik, mungkin ditambah satu pertanyaan lagi dari teman-teman, ada lagi. Ada lagi?
Kalau tidak ada izin, saya boleh bertanya, Mbak Sri. Boleh, Bu? Baik. Kan, Bu. Tadi kan ada beberapa mekanisme untuk mediasi ya. Pertama ada pertemuan pertama, kaukus, negosiasi, dan tawar-menawar. Kemudian ada penyusunan akta perdamaian. Nah, ini saya mau nanya, kaukus itu seperti apa? Terus, apa namanya, berikan contoh sengketa-sengketa yang bisa dilakukan mediasi, arbitrase, dan litigasi. Nah, itu aja paling. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu dan teman-teman. Mungkin yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Dalam tahapan mediasi, tentang mekanisme mediasi. Yang pertama itu pertemuan pertama. Yang pertama itu pertemuan pertama itu mediator akan mengenalkan diri, menjelaskan tata tertib mediasi, dan meminta para pihak memaparkan resume perkara. Dan yang kedua itu kaukus, itu mediator melakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak secara rahasia guna menggali kepentingan terdalam yang tidak bisa diungkapkan dalam forum bersama. Yang ketiga itu negosiasi dan tawar-menawar. Itu mediator memfasilitasi pertukaran tawaran perdamaian berdasarkan kepentingan para pihak. Yang keempat itu penyusunan akta perdamaian. Itu jika sepakat, para pihak menyusun kesepakatan perdamaian tertulis yang dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian.
di pengadilan agar eksekutorial. Untuk contoh contoh kasus itu, contoh mediasi itu sengketa warisan antar keluarga. Salah satu contohnya itu sengketa warisan antar keluarga. Yang ke, contoh yang kedua itu perselisihan antar rekan bisnis atau mitra kerja. Contoh yang ketiga itu perceraian yang melibatkan hak asuh anak dan harta gonogini. Sedangkan contoh arbitrase itu contohnya sengketa pelanggaran hak paten atau hak kekayaan intelektual, perselisihan kontrak perdagangan internasional perusahaan. Contoh litigasi itu yaitu contoh penipuan atau penggelapan dana perusahaan. Oke, baik, Mbak. Sudah jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Felis. Tadi pertanyaannya, mengapa para pelaku usaha masih memilih litigasi, padahal prosesnya lebih lama, lebih mahal dibandingkan mediasi maupun arbitrase. Jadi meskipun proses litigasi itu membutuhkan waktu lebih lama, biaya lebih besar, dan berpotensi merusak hubungan para pihak, litigasi tetap dipilih dalam kondisi tertentu. Hal ini karena litigasi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Putusan pengadilan memiliki kekuatan ekse- eksekutorial sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila salah satu pihak tidak mau memenuhi kewajibannya. Selain itu, litigasi juga menjadi pilihan ketika mediasi gagal mencapai kesepakatan. Tidak terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian atau sengketa yang menyangkut kepentingan publik yang memang harus diputus oleh pengadilan. Jadi litigasi biasanya menjadi alternatif terakhir atau last resort ketika metode penyelesaian sengketa lainnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Bagaimana Kak Felis? Baik, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya izin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Ardia.
Yang mana pertanyaannya adalah, apakah para pihak dapat langsung menyelesaikan sengketa melalui arbitrase apabila dalam kontraknya tidak terdapat klausul arbitrase? Nah, izin kami coba jawab. Pada dasarnya bisa, cuman kembali lagi ke prinsip arbitrase, tetap harus ada yang namanya kesepakatan baru dari kedua belah pihak setelah sengketa terjadi. Hal ini karena arbitrase itu menganut prinsip konsensual, yaitu hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan para pihak. Prinsip tersebut itu diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Jadi, apabila dalam kontrak awal itu belum terdapat klausul arbitrase, para pihak itu masih bisa dapat membuat perjanjian arbitrase tersendiri atau biasa dikenal dengan submission agreement. Setelah sengketa itu muncul, dengan adanya kesepakatan tersebut, sengketa tadi dapat dialihkan untuk diselesaikan melalui arbitrase. Nah, namun apabila salah satu pihak tidak menyetujui arbitrase, maka mekanisme tersebut tidak dapat dipaksakan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian sengketa itu umumnya dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau menggunakan mekanisme alternatif lain, seperti mediasi atau negosiasi apabila kedua belah pihak itu menyepakati. Nah, dengan demikian, inti dari arbitrase itu bukan hanya terletak pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi pada adanya persetujuan bersama para pihak. Tanpa adanya perjanjian arbitrase, lembaga arbitrase itu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Mungkin itu jawaban dari kami, Kak Ari. Apa sudah cukup? Baik, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Ari. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ditutup dulu presentasinya, Mbak. Baik, mungkin presentasi kami sudah cukup. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahin? Pada dasarnya untuk presentasi hari ini sudah cukup ya, Mbak Usri ya. Tadi semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Paling tadi menambahkan sedikit aja mengenai arbitrase itu, memang tadi betul bahwa apa namanya, keputusan secara arbitrase harus sesuai dengan klausul pada intinya ya, karena diatur juga dalam Undang-Undang Pasal 30. Nah, itu harus ada kesepakatan antara belah pihak. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Mbak Usri. Silakan, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, presentasinya bisa ditutup terlebih dahulu ya. Baik, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih juga untuk Ibu dan teman-teman yang sudah bertanya maupun Ibu yang sudah menambahkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih kelompok 8. Luar biasa ya untuk Terima kasih, hari Bu. ini. Di hari Minggu. Kenapa Mbak Usri deg-degan? Tenang aja Mbak, santai. Ya, jadi alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan presentasi ya untuk kelompok 8. Mungkin nanti untuk kelompok lain, untuk kelompok 7 yang belum, kemudian persiapan untuk kelompok 9 dan 10. Untuk kelompok 9 dan 10, untuk jadwal Vkonnya nanti akan saya kabarin kembali ya. Jadi tidak di tanggal 3, tidak di tanggal 4. Jadi minggu besok kita tidak ada Vkon ya. Kecuali mungkin untuk tambahan
presentasi di kelompok 7. Nah, itu. Jadi untuk kelompok 9 dan 10 di minggu depannya lagi, di minggu kedua di bulan Juli ya. Itu aja paling yang hari ini bisa saya sampaikan. Untuk UTS, alhamdulillah sudah saya koreksi, sudah saya nilai semuanya ya. Silakan jika ada koreksi yang dari saya kurang, teman-teman bisa japri saya. Misalkan contoh, saya lupa untuk melihat video presentasinya, misalkan saya kasih feedbacknya tidak ada, itu bisa langsung konfirmasi ke saya ya. Untuk saya tambahkan nilainya dan untuk saya cek kembali. Nah, ini untuk konfirmasi mengenai nilai UTS bisa sampai tanggal 30 Juni ya. Nanti tanggal 30 itu terakhir penarikan nilai ke si akan, nanti teman-teman bisa lihat untuk nilainya. Baik, itu aja paling teman-teman Izin semua. Ibu, Ya, ada mau bertanya sedikit Bu, mau boleh. konfirmasi untuk yang dikumpulkan di Edlink, yang tugas kelompok ini apa aja ya Bu ya, selain makalah? Untuk makalah nanti link presentasinya Mbak Febri, terus link presentasi nanti untuk recordnya ini saya share ya. Untuk saya share ke kelompok 8, kemudian nanti upload di YouTube. Linknya bisa japri ke saya terlebih dahulu untuk nanti saya sematkan di link. Kemudian PPT juga boleh ditambahkan. Ya, Ya, gitu siap, ya. terima kasih Bu. Berarti nanti dari kami ada yang japri mungkin Bu ya, minta recordnya. Iya, betul. Ini nanti saya report dulu, kemudian paling di convert dulu gitu ya, dikonvertin dulu, nanti saya share ke kelompok 8, baru silakan diupload ke link YouTube. Nah, itu paling untuk penilaian. Nah, terus tadi kan ada ada kelompok yang tidak aktif ya Mbak ya. Nah, itu memang mahasiswanya tidak aktif dari awal gitu ya. Makanya kenapa saya dari awal meminta rekan-rekan semuanya apabila ada kelompoknya yang tidak aktif atau tidak ikut kerja, itu harap namanya ditandain dengan tanda merah. Karena nanti untuk penilaian saya melihat nanti teman-teman yang kerja atau yang aktif atau tidak itu dari lembar pengesahan gitu Mbak. Ya. Jadi insya Allah saya tidak salah menilai gitu intinya ya. Itu aja paling Mbak Febri. Ada lagi? Ya, siap, terima kasih banyak Bu. Baik, Cukup Bu. sama-sama. Cukup ya. Kalau cukup alhamdulillah saya akhiri aja ya untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk kelompok 7 jika sudah ada waktunya dari kelompok beliau-beliau ini, saya kasih waktu sih dari hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, nanti untuk jadwalnya mungkin akan saya share di grup kelas lagi ya. Itu. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah bisa bergabung, teman-teman kelompok 8. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat berlibur semuanya. Insya Allah kita ketemu di lain hari untuk Vikon selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu. Ibu. Iya, rekan-rekan. Sehat selalu semua. Amin.